Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Karena apa? Bahagia dan sehat ini penting sekali untuk kita rasakan agar bisa meningkatkan imunitas kita. Walaupun memang kalau kita lihat bahwa sudah lebih dari setahun kita berjuang menghadapi pandemi COVID-19, tentunya banyak prestasi dan juga usaha yang dilakukan pemerintah untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya melalui pemulihan ekonomi. Sempat drop kegiatan kita di awal Maret tahun lalu, tentunya ini tidak menyulutkan semangat kita untuk terus bertahan. Saya Krisanti bersama Anda sampai dengan waktu 30 menit ke depan tentunya akan membahas mengenai pemulihan ekonomi di masa pandemi dalam talk show kita Silih Tulungan. Pemirsa dan juga pendengar, sudah hadir dua narasumber saya di studio Bandung TV dan tentunya kami sudah melaksanakan protokol kesehatan tentunya dengan melaksanakan vaksinasi. Anda yang belum melaksanakan vaksinasi tentunya harus memotivasi diri Anda untuk melakukan penyuntikan dosis 1 dan juga dosis kedua. Karena apa? Tentunya dengan vaksinasi kita bisa melindungi diri kita dan juga negeri kita. Saya perkenalkan kepada Anda semua pemirsa dan juga pendengar dua narasumber. Yang pertama di ujung sana ada Bapak Bambang Pramono, beliau selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana teman-teman di Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat saat ini? Alhamdulillah kami semua sehat dan semangat untuk membantu pemulihan ekonomi. Selalu semangat. Insya Allah. Insya Allah. Pak Bambang tidak sendiri, ditemani dengan Bapak Dr. Andes Beni Bahtiar MSI. Beliau selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat datang Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gimana teman-teman di Gedung Sate? Ya, sekarang masih WFH lah. Ya, semuanya berjalan dengan baik? Tapi berjalan dengan baik. Tetap kita rutin pekerjaan berjalan. Baik. Pemirsa, kalau misalnya Anda penasaran dengan bagaimana perkembangan perekonomian di Jawa Barat khususnya, dan terutama di triwulan 2 tahun 2021, ini kabarnya data yang kita peroleh tumbuh di angka 6,13% year on year. Itu artinya dalam kondisi membaik, Pak Bambang? Ya, berdasarkan data BPS di triwulan 2 2021, perbaikan itu memang kelihatan dari sebelumnya negatif dan sekarang sudah bagus, dan ini hampir didukung oleh seluruh sektor. Seperti itu. Nah, kecuali sektor pertanian dan memang sektor jasa usaha yang agak terhambat, terkontraksi. Gitu. Kenapa yang hal tersebut menghambat sektor-sektor usaha tersebut, Pak? Ya, kalau untuk sektor-sektor lainnya, itu utamanya yang sebagai pertumbuhan drivernya industri pengolahan, kemudian perdagangan, dan juga konstruksi sebagai sektor utama. Kalau di sektor pertanian sebenarnya tumbuh, cuman karena ada pergeseran musim tanam, maka ini menjadi pas di triwulan 2 kemarin agak mundur dibandingkan triwulan sebelumnya. Dan juga masih belum optimalnya permintaan pangan terkait dengan akomodasi, kemudian restoran. Ini juga memang karena pandemi dan beberapa kebijakan yang memang mengharuskan kita untuk membatasi kegiatan mobilitas, aktivitas usaha, sehingga itu membuat permintaan pangan menjadi turun. Sementara untuk yang dari sektor pendidikannya juga, tadi maaf sektor pendidikan juga, itu karena memang kebanyakan masih mengutamakan learn from home. Iya, daring ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi upaya-upaya pemerintah dalam hal ini melalui Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat sudah menunjukkan hasil yang positif. Perbaikan perekonomian di Jawa Barat ini tumbuh di angka 6,13%. Tentunya upaya ini didukung oleh pemulihan perekonomian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, Pak. Bagaimana? Ya, jadi dalam upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat pemulihan ekonomi, salah satu upayanya itu adalah dengan pembentukan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah yang diketuai oleh Pak Ipong, ya, dari Kadin beliau ini. Nah, kita berupaya untuk melakukan kolaborasi melalui pentaheliknya, karena di dalam komite ini terdiri dari pemerintah, pengusaha, akademis, ya, media, juga komunitas. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita ingin mengetahui
kesulitan-kesulitan apa yang dirasakan oleh mereka, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran. Poinnya ke sana ya. Nah, ini alhamdulillah salah satu upaya kita itu adalah ada 3 skenario yang dibangun oleh KPED. Pertama berkaitan dengan penyelamatan, yang kedua recovery, ya, yang ketiga itu adalah penormalan. Nah, ini sudah mulai berjalan. Dan sekarang sudah mulai masuk kepada pemulihan. Nih, sedikit pemulihan. Namun demikian juga ini masih tetap banyak sekali PR yang perlu diselesaikan. Tapi alhamdulillah sudah mulai membaik dengan dibuktikan bahwa tahun sekarang ini pertumbuhan ekonomi di 6,13. Itu pertanda baik ya Pak untuk Insya Allah, saat ini? Insya Allah, kita mesti optimis. Targetnya ya, berapa sih sebenarnya Pak Bambang PBNI pertumbuhannya, persentasenya? Kita, Bambang kira-kira berapa ya? Kalau bicara target kita biasanya pakai range. Sebenarnya ini bicara untuk kapan? Untuk 2021? Pada 2021 Pak. Oke, 2021 itu tergantung dinamika. Kita paham, kita kemarin di triwulan 2 ini udah mulai tumbuh. Di awal tahun itu di awal triwulan 3 itu kan ada lonjakan lagi di Juli, bulan Juli kan. Itu terpaksa pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah itu melakukan kembali pembatasan mobilitas yang kita namakan Jawa Bali dengan gawat darurat. Ya, Nah, kemudian di Agustus kemarin kan kita melakukan juga mulai PPKM tapi levelnya dikurangin, level 4. Ya. Di September level 3. Dinamika ini tentunya akan mempengaruhi mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat akan mempengaruhi aktivitas usaha, sehingga akan mempengaruhi konsumsi masyarakat, termasuk pendapatan masyarakat. Nah, ini sangat tergantung seberapa besarnya ini akan terjadi. Beberapa indikator ekonomi dini itu memang menunjukkan kalau untuk bulan Juli ketika kita menerapkan PPKM, itu ada sedikit penurunan kegiatan produsen. Juga dari Pro Manufacturing Index dari industri juga ada penurunan. Jadi kami memperkirakan untuk triwulan 3 masih tumbuh, tapi mungkin agak sedikit terkontraksi. Tentunya berbagai upaya dengan Pak Beni yang tadi sampaikan, KPED, pemerintah juga kan provinsi maupun kabupaten kota dan kita semua pentaholik stakeholder itu melakukan berbagai aktivitas kegiatan dengan dynamic balancing. Dan masyarakat serta dunia usaha juga sudah banyak belajar melakukan adaptasi terhadap pandemi ini, ya, terhadap kondisi. Kegiatan-kegiatan ini akan membuat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Tapi di triwulan 4 dengan di awal September ini sudah mulai membaik lagi nih, sudah mulai kendor, bor kita sudah mulai turun ya Pak Beni ya, sudah cukup bawah 9% ya Pak, mulai turun ya. Terus juga tingkat penularan semakin kecil, kesembuhan makin tinggi, alhamdulillah lah semakin bagus. Ini mudah-mudahan membuat pertumbuhan kita makin membaik di triwulan 4. Indikasinya itu survei ke konsumen kita membaik. Kita memperkirakan keseluruhan tahun itu sekitar dalam range 3,2 sampai 4%. Gitu kalau perkiraan kami ya Pak Beni ya. Ini tergantung asumsi yang kita buat juga tentunya. Berarti gitu. kalau kita lihat bahwa kebijakan pemerintah pusat dengan adanya istilah PPKM berlevel-level ini Pak Beni dan juga Pak Bambang, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya memang PPKM, bukan kalau memang ya Pak, memang sudah diperpanjang terus-menerus dan sudah ada statement dari Menteri Kemaritiman dan juga Investasi Bapak Luhut yang menyatakan bahwa sepertinya PPKM akan terus berlanjut selama kondisinya pandemi. Lalu strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Apakah digitalisasi itu harus diwujudkan sesegera mungkin? Ya. Jadi kalau kita tadi kembali lagi mengenai target sih kita setinggi-tingginya Pak ya. Betul. Ya, dan di 6,13 juga ini sudah cukup baik kalau menurut kami. Nah, ini tinggal bagaimana mempertahankan. Nah, mengenai upaya dari pemerintah provinsi ya berkaitan dengan supaya ini tetap berjalan. Tadi Pak Bambang menyampaikan dynamic balancing ini kan mesti berjalan ya kan, artinya kita itu hari ini sudah mulai berdampingan dengan Covid ini kan, artinya mesti tetap berjalan. Bagaimana kesehatan ini tetap bisa kita tekan ya, tingkat pertumbuhannya, ekonomi kita dorong untuk pertumbuhannya atau penyebarannya untuk masalah kesehatan terutama Covid ini. Nah, salah satu upaya yang memang kita lakukan ini memang ini sesuai sejalan dengan konsepnya Pak Gubernur ya mengenai bagaimana digitalisasi di Jawa Barat terutama di desa-desa. Karena kalau kita berbicara digitalisasi di perkotaan sudah sudah familiar dan sudah beradaptasi semua, tinggal bagaimana desa-desa. Alhamdulillah itu juga sudah kita lakukan dari pemerintah provinsi, terutama bagaimana
desa digital ini diwujudkan. Dari 5.312 desa yang ada di Jawa Barat, tinggal 500 desa hari ini yang belum tersentuh oleh teknologi informasi digital ini. Artinya jaringan internet belum masuk. Tapi terus kita upayakan, targetnya di tahun sekarang ini sudah selesai. Paling telat di tahun 2022 pertengahan ini selesai, sehingga di desa-desa ini sudah sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Salah satu upaya yang kita lakukan itu adalah bagaimana BUMDes ini bisa kuat. Ya, lalu kita bantu melalui kolaborasi dengan e-commerce. Di sana sudah masuk Tokopedia, sudah masuk Blibli, sudah masuk Shopee. Malah dengan Shopee hari ini kami kerjasama ada yang namanya kampus UMKM khusus untuk mengedukasi bagaimana cara mengekspor. Ini salah satu upaya kita. Nah, memang bagaimana si ekonomi pedesaan ini tumbuh, bagaimana pemanfaatan teknologi digital ini bisa dimanfaatkan sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam pemasaran, gitu kan? Nah, kita bantu seperti demikian. Ya, artinya sekarang mereka dengan melakukan aktivitas perekonomian di rumah, tapi tetap bisa berjalan tanpa mereka mesti keluar dan bisa menekan resiko tertular. Di tahun 2022 pertengahan nanti semuanya sudah tercover Insya dengan Allah targetnya begitu. Oke, sejauh ini tantangan apa yang paling besar dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tadi targetnya, Pak, digitalisasi? Tinggal sekarang bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama anak-anak milenial. Karena harapan kita ini adalah yang cepat beradaptasi dengan teknologi informasi ini adalah anak-anak milenial. Itulah yang coba kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita yang ada di pedesaan ini, bagaimana mereka itu bisa familiar dengan teknologi informasi ini, sehingga mereka bisa segera melakukan aktivitas ekonominya melalui media tersebut. Oke, generasi milenial menjadi salah satu target untuk digitalisasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu upaya apa yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat berkaitan dengan percepatan digitalisasi di Provinsi Jawa Barat? Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi pemirsa dan juga pendengar, tetap dalam talk show kami Silih Tulungan. Pemirsa dan pendengar masih menyaksikan talk show kami Silih Tulungan dengan tema pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi semakin lama semakin masif, kemudian semakin canggih. Harus ada yang bisa beradaptasi sehingga bertahan, apalagi di era pandemi saat ini. Salah satunya program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah digitalisasi yang mampu mendongkrak pergerakan perekonomian di Jawa Barat, dan bagaimana Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat bisa merealisasikan hal tersebut. Upaya apa saja yang sudah ataupun akan dilaksanakan untuk target 2022 semua kawasan Jawa Barat tercover dengan teknologi informasi? Langsung saya akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Bapak Bambang Pramono. Silahkan, Pak. Iya, Mbak, jadi bicara digitalisasi sebelum pandemi pun kita sudah Pak Gubernur, Pak RK itu kan Jabar Digital Province sudah sejak lama kan. Digitalisasi ini memang menjadi blessing juga buat kita. Seperti diceburin lah, mau nggak mau kita harus segera beradaptasi dengan digitalisasi yang sebagai salah satu solusi kami Bank Indonesia, baik di kantor pusat dan di kantor perwakilan tentunya di Jawa Barat, melakukan sangat mendukung digitalisasi ini sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Kami bermaksud membuat ekosistem digitalisasi bersama tentunya dengan stakeholder, ada OJK, Pemprov pastilah karena beliau yang sebagai pemilik. Tapi dengan seluruh stakeholder kita mengajak bersama-sama. Di sini ekosistem itu berarti ada pemerintah, ada industri, ada UMKM, ada masyarakat. Yaitu bicara ekosistem digital. Kemudian jadi mulai dari transaksi elektronik transaksi pemerintah daerah ya Pak Beni ya, itu Pak Beni sangat gencar. Karena apa? Dengan semuanya digitalisasi itu kan enak, pemerintah semua udah terdata segala macam, lebih mudah. Tidak hanya di sisi itu, tapi misalnya di sisi yang kepada industrinya, kepada masyarakatnya, kita ingin melakukan bagaimana digitalisasi itu penerapan teknologi di sisi industri, mulai dari produksi, pengelolaannya, kemudian distribusinya, kemudian pemasarannya, pembiayaan, termasuk pembayarannya, seperti itu. Nah, kita ingin melakukan itu.
sebenarnya tadi karena provinsi sudah mempunyai mapping atau peta, kita ingin mempercepat, maka penguatan kelembagaan kita lakukan bersama dengan Pak Beni, bersama dengan Pemprov, kita membuat penguatan kelembagaan. Kita buat festival ekonomi keuangan digital, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim percepatan percepatan digitalisasi daerah. Ya. Percepatan, perluasan. Jadi kenapa percepatan? Karena tadi sudah ada kan? Sudah ada. Supaya semuanya tadi Pak Beni targetnya just 2022. Terus perluasan apa aja? Jangan cuma misalnya di sektor-sektor yang memang sudah terdigitalisasi, tapi tadi masyarakat, pemerintahnya, industrinya, UMKM-nya, masyarakat. Semua itu harus masuk dari sisi yang tadi mulai produksi, pasca produksi. Nah, kami banyak masuk juga di sistem perbankan, sektor keuangan, pembayarannya. Pembayaran ini bisa menjadi entry point, Mbak. Entry point untuk kita kemudian membuat ekosistem digital, karena semua orang kan pasti melakukan transaksi. Betul. Kalau semua orang kemudian katakan sekarang kita dulu juga punya namanya non tunai. Sekarang kita mulai menggunakan KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Ini suatu alternatif karena pembayaran yang sangat handy dan mudah dan tentunya aman dari pandemi. Nah, ini kita bersama perbankan terus gencar agar semua pelaku-pelaku usaha, termasuk nanti kita masyarakat, punya KRIS masing-masing, sehingga dengan itu semua data kita ada dan semua akan terkoneksi dan masyarakat melakukan pembayaran semua dengan secara digital tadi. Datanya aman kan Pak? Insya Allah akan aman. Dan kita juga punya beberapa proyek-proyek, ada pasar digital ya Pak ya, pesantren kita digitalisasi, mau Mbak mau menyumbang semua tetap dengan secara digital seperti itu. Dan yang paling penting nih Mbak, bagaimana kita mengedukasi, meliterasi masyarakat. Digital teknologi akan menjadi sia-sia kalau kita nggak punya digital mindset. Betul. Seperti itu barangkali secara umumnya. Tapi kita udah banyak melakukan. Jadi konsep cashless lah. Nanti sudah tidak lagi kita berpembayaran dengan uang. Semua sudah pakai handphone. Ya, tadi yang Pak Beni bilang kita ada melakukan onboarding. Di produksinya kita bantu greenhouse dari para petani misalnya. Pak Beni punya program petani milenial, terus di pasca produksinya kita bantu dengan pengolahan pasca panen, ada cold storage segala macam seperti itu, kemudian pengolahannya, kemudian di pemasaran kita bantu dengan e-commerce tadi, dengan platform-platform kita hubungkan, dan perbankannya pun dengan digital, pelayanan semua dengan digital semua, seperti itu Mbak. Oke, jadi memang tidak bisa dihindari di era sekarang ya Pak, untuk proses transaksi apapun dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk Provinsi Jawa Barat yang penduduknya nomor 1 di Indonesia. Terbesar. Dan kalau kita lihat tadi bahwa Pak Bambang menggambarkan bahwa segala macam bentuk pendanaan pun sebaiknya lewat digital. Nah, untuk pendanaan sendiri Pak Beni, di awal pandemi kan semuanya rancangan anggaran perbelanjaan semua akan berubah untuk penanganan COVID-19. Sejauh ini refocusing dana yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk pemberian bansos dan pembenahan apapun dalam bidang medis ini bagaimana sampai dengan hari ini? Oke, itu memang menjadi salah satu problem. Artinya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang Beni ini adalah merupakan salah satu pelayanan publik, ini menjadi sedikit terganggu lah ya. Karena semua kita terfokus bagaimana penanganan masalah COVID-19 ini. Ini yang terjadi. Dan memang tapi pada prinsipnya kita tetap berjalan bahwa kenapa itu refocusing itu dilakukan? Tujuannya adalah satu, bagaimana bahwa masyarakat ini bisa tetap hidup. Poinnya seperti itu kan. Makanya kan ada belanja rumah tangga melalui bansos, ya karena itu juga salah satu bagian refocusing ya untuk masyarakat yang sangat terdampak sekali gitu kan. Sehingga nanti mereka itu juga tetap bisa tumbuh. Lalu juga bagaimana juga kita mendorong supaya masyarakat ini, belanja pemerintah ini ya kan ada pro kepada UMKM. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini dengan refocusing ini adalah memastikan bahwa seluruh ASN di Jawa Barat, ya khususnya di Pemprov, ya, dan kita juga mencoba untuk memberikan pemahaman kepada ASN kabupaten kota juga berbelanja kepada UMKM. Salah satunya itu supaya mereka tetap tumbuh, ya karena roda ekonomi tetap tumbuh dalam kondisi seperti ini, walaupun tidak signifikan, tapi mereka bisa berjalan. Itu salah satu upaya-upaya yang memang kita lakukan. Nah, refocusing ini juga adalah tadi
dalam konteks dynamics balancing tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya. Jadi artinya bagaimana kita menekan untuk penyebaran virus, bagaimana kita untuk mendorong ekonomi tetap berjalan. Jadi apa namanya upaya-upaya itulah di dalam refocusing ini gitu. Itu mungkin. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa ternyata usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah sangat maksimal untuk sekali. membantu pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Kalau kita berbicara mengenai industri yang ada di Jawa Barat kan beragam Pak Beni, Pak Bambang. Betul. Sejauh ini sudah 1 tahun lebih kita dalam kondisi pandemi, apakah sudah ada usaha-usaha tersebut yang mendekati ke posisi normal kelayakannya secara omset barangkali seperti sebelum pandemi terjadi barangkali? Ya. Kalau sisi ekspor sekarang sudah mulai mendekati normal. Oke. Ya, karena apa namanya destinasi tujuan barang sekarang sudah mulai membuka keran ekspor itu. Artinya sudah mulai berjalan. Nah, tinggal sekarang itu yang paling utama itu adalah bagaimana mendorong tumbuhnya UMKM. UMKM supaya bisa berjalan kembali. Nah, makanya ada konsep-konsep yang dibangun tadi mengenai desa digital, mendekatkan e-commerce ke dalam, termasuk juga yang dilakukan oleh Dinas UMKM itu membangun satu platform digital yang namanya borongdong.go.id gitu. Itu salah satu upaya memberikan fasilitas kepada masyarakat pelaku UMKM untuk mempromosikan dagangannya itu. Nah, termasuk juga Pak Gubernur menginstruksikan ASN agar berbelanja di Borongdong tersebut. Nah, itu salah satunya ya. Paginya tersebut sudah ada ya Pak? Sudah ada. Berjalan. Sudah berjalan. Makanya kenapa di KPED ini berbagai stakeholder itu ada ya kan untuk bisa menumbuhkan. Nah, termasuk juga dari sektor perhubungan dan lain sebagainya. Ini juga salah satu upaya bagaimana ini bisa tetap berjalan dengan baik, semua sektor baik transportasi, UMKM dan sebagainya ini bisa berjalan kembali. Sekarang sudah mulai, namun demikian belum maksimal lah kurang lebih seperti ini. Pak Bambang ada tanggapan? Ya, kalau kita bicara pandemi, terutama kebijakan pembatasan mobilitas, pastinya akan ada beberapa sektor yang sangat terdampak. Dan kalau tadi ditanyakan bagaimana dibandingkan kondisi normal, yang kita bisa upayakan tadi, pendekatan kesehatan, jangan melupakan pendekatan ekonomi. Jadi kita sepanjang prokes kita terapkan, maka perlahan-lahan dibuka. Tapi begitu juga membuka PPKM-nya, kita nggak boleh serta-merta membuka, tapi juga harus gradual. Seperti yang sekarang dilakukan pemerintah sangat bagus sekali, ya, Pak, ya? Darurat, kemudian 4, 3, karena melihat situasi perkembangannya. Di sisi yang sama, misalnya beberapa sektor yang terdampak dengan mobilitas aktivitas kan misalnya seperti pariwisata, akomodasi, kemudian restoran. Ini kan kita lihat kalau mereka sudah menerapkan CASE, kemudian dengan prokes, itu kita diperkenankan gitu Pak Beni sama Pak Beni ini. Tapi tentunya dengan okupansi rate-nya yang biasa 100% dibatasi. Itu kan tentunya melihat situasi dan kondisi. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah kembali normal, ya tentunya kita menuju ke sana memang masih belum seperti normal tentunya. Itu bisa dilihat kalau kita grafiknya, sayang kita nggak bisa tampilkan nih Pak Beni. Iya betul. Jadi dalam posisi sekarang itu recovery. Jadi kalau penormalan itu memang baru dimulai tahun 2022 insya Allah ya. 2022 dan seterusnya. Nah ini mudah-mudahan bisa kita genjot ya. Makanya dengan konsep PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini tampaknya memberikan dampak positif kalau menurut saya ya kan, karena di situ ada klaster-klaster dari mulai level 4 sampai level 1 sampai dengan level 4, di mana yang level 2 dan level 1 ini sudah mulai bisa aktivitas ekonominya sedikit bebas lah. Poinnya seperti itu. Semoga ini bisa mematahkan para pengamat yang menyatakan bahwa statement Indonesia akan kembali normal pulih di 6 tahun yang akan datang. Semoga 2 tahun udah beres ya Pak? Enggak. Jangan ya? Enggak, kita melihat semuanya Pak Beni ya. Betul. Dan apa namanya tadi ya, ketika ada pembatasan, perlahan dibuka, pasti konsumsi meningkat, aktivitas mulai meningkat, pendapatan masyarakat menengah yang tadinya menurun, itu dibantu sama pemerintah dengan bansos tadi kan. Sementara menengah ke atas yang memang agak hati-hati, kita bantu juga dengan apa? Tadi digitalisasinya. Jadi segala sesuatu bisa dibelanjakan dengan digital, dengan showcasing digital, maka mereka tetap bisa berbelanja. Apalagi beberapa sektor yang memang biasa dipakai menengah ke atas, misalnya kafe, restoran, mulai secara prokes dibuka, perlahan-lahan insya Allah akan membuat kita
semakin tumbuh, apalagi dengan tadi akselerasi vaksinasi. Ya. Gitu. Itu kata kunci sebenarnya di situ, Pak. Akselerasi vaksinasi yang karena targetnya Desember ini harus herd immunity ya Pak ya? Insya Allah harapannya seperti itu. Oke, herd immunity yang terbentuk sampai dengan Desember 2021 ini jadi mimpi indah di awal Januari 2022 sesuai dari tadi pernyataan-pernyataan Pak Bambang dan juga Pak Beni berkaitan dengan pemulihan dan menuju normal setelah masa pandemi. Kemudian untuk beberapa hal yang masuk ke data bahwa ternyata kalau kita lihat pengaruh dari vaksinasi ini sangat besar untuk pemulihan ekonomi. Sejauh ini Jawa Barat sendiri seperti apa, Pak? Ya. Prosesnya singkat saja. Ya, mengenai vaksinasi itu memang terus kita dorong, ya, terus kita dorong, kita upayakan herd immunity Jawa Barat ini segera terwujud. Namun demikian karena kondisi memang pembagian terlalu besar Jawa Barat ini hampir 50 juta, ya, jadi ini memang agak sulit untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Tapi mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat ya terhadap vaksinasi ini bisa segera membantu pemerintah di dalam upaya pemulihan ekonomi. Saya kira itu. Oke, ya. Pak Bambang ada tambahan? Ya, bagi kita vaksinasi ini adalah game changer. Jadi bisa dikatakan apa aja yang kita lakukan sangat tergantung bagaimana penanganan kesehatan, which is itu vaksinasi. Di Amerika ketika 50% sudah divaksinasi semua, mereka udah mulai membuka. Kalau kita, ini makanya masyarakatnya juga perlu kita edukasi supaya mau vaksinasi dan juga prokes dijalankan dengan baik. Walaupun sudah divaksinasi, jangan lupa karena kita kemarin kan sempat euforia. Iya, betul. Makanya di awal Juli kemarin sempat tinggi, naik lagi kan gitu. Padahal sudah diingatkan ada gelombang 2 seperti itu. Nah ini yang seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran kita bersama masyarakat juga untuk kita sama-sama menjaga, melakukan vaksinasi sehingga herd immunity tercipta, akhirnya semua insya Allah bisa normal. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak atas pemberian informasi update untuk perkembangan perekonomian Jawa Barat di masa pandemi ini. Semoga tadi pendekatan kesehatan dan juga pendekatan perekonomian ini menjadi balance kepada masyarakat dan juga perhatian dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Jawa Barat. Bukan hanya prokes, bukan hanya pelaksanaan vaksinasi, kita juga harus waspada dengan varian COVID terbaru kita yaitu bernama MU. Jangan sampai usaha-usaha pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat yang sudah super maksimal memberikan dampak positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan angka 6,13% ini bisa membuat kita dalam zona yang tidak aman lagi. Jangan sampai ini terjadi, pemirsa. Terima kasih pemirsa dan juga pendengar. Kami bertiga pamit. Jangan lupa protokol kesehatan dan juga laksanakan vaksinasi. Lindungi diri, lindungi negeri. Kami pamit dari hadapan Anda. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis. Buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang.